Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di Voice Series Tebar Manfaat Raih Syafaat. Nah, biar obrolan kita makin seru, kita udah hadir nih tamu terhormat yang berpengalaman tentang apa yang akan kita bahas, yaitu Pak Zikrian Trisetianur, Sarjana Ilmu Komunikasi. Nah, beliau juga adalah pengarang dari buku 10 hal yang mungkin ingin kamu ketahui. Kalau boleh tahu ya Pak, yang ngebuat Bapak bikin buku ini tuh apa Pak? Kalau lihat dari kronologi pembuatan ya, yang pertama, dulu saya itu mengampu mata pelajaran mentoring. Itu gabungan dari fakul fikih ya, yang kalau sekarang itu DI, ada sholatnya, ada untuk kurban, ada untuk haji, ada juga akidahnya di mentoring, jadi sempurna semuanya. Yang kedua, saya punya concern terhadap isu-isu anxiety yang sedang mungkin bahasanya menguji terutama generasi muda zaman sekarang. Nah, dengan concern saya mengenai anxiety tadi ditambah dengan pengalaman saya yang mengampu mata pelajaran mentoring, saya mencari cara atau mencari perspektif bagaimana mengatasi anxiety yang juga diiringi dengan pandangan Islam gitu. Jadi fokus saya terhadap pembuatan buku ini bukan sekedar menjelaskan apa itu anxiety atau bagaimana, tapi dilihat juga apakah atau apa yang dikatakan oleh Islam mengenai fenomena ini gitu. Dibuatlah buku ini. Tapi Pak, kalau buat anxiety sendiri, kalau saya ya, anxiety itu kayak rasa takut, cemas, sama deg-degan gitu. Kalau biasanya saya itu suka anxiety itu kalau misalkan pas ada acara atau kegiatan yang saya takutin gitu, kayak misalkan saya dalam lomba atau hamil 2 habis itu pasti saya akan mengalami anxiety gitu, deg-degan. Dan itu kan normal sih saya itu. Kalau dalam konteks kita ingin menghadapi sesuatu event besar atau mungkin menghadapi katakanlah first date gitu ya, atau kita menghadapi pembagian rapot, anxiety justru hal yang sangat wajar. Itu yang membedakan antara kalian dengan orang-orang yang mental illness. Karena orang-orang kayak psikopat mereka nggak ada anxiety. Itulah kenapa mereka membunuh orang atau mereka mungkin melakukan kejahatan, mereka bahkan masuk ke polisi kayak nggak takut aja. Ya udah aja. Mereka pengennya kayak begitu, ya dilakuin. Justru anxiety itu rasa cemas kita terhadap sesuatu, mau itu kepada moral, kepada pendidikan, mau itu kepada aturan, itulah yang membuat kita sebenarnya bisa berpikir secara logis mengenai konsekuensi apa yang akan kita hadapi kalau kita melakukan hal yang melanggar etika. Muncul permasalahan kalau anxiety-nya itu sudah masuk ke ranah keseharian kita. Kayak beberapa orang mungkin kalian punya teman ya yang kayaknya murung terus gitu ya. Nah, tahu tuh kenapa orang murung terus diajak ngobrol, hehehe, jawab udah selesai. Atau mungkin kadang-kadang tiba-tiba nangis segala macem. Kita sama kita, kenapa kamu nangis? Nggak tahu, lagi sedih aja segala macam. Itu faktor anxiety. Tapi kalau udah sampai ke tahap sana, itu butuh bantuan profesional. Memang mungkin Pak anxiety, tapi dia tidak tahu itu karena apa ya anxiety itu. Sejauh yang saya pahami, kalau kita namanya teori mengenai anxiety ya, saya katakan anxiety itu macam demam. Kita sebelum bilang bahwa oh anxiety itu karena A, karena B, karena C, kita ingat aja demam deh. Beberapa orang gitu ya kena demam itu karena virus, sebagian karena bakteri, sebagian kalau kalian ya katakanlah berperang terus ketusuk sama panah ke dalam area rusuk, kalian setelah perang demam juga. Tapi kan nggak bisa orang yang kena panah, orang yang kena bakteri, orang yang kena virus diobati dengan cara yang sama gitu. Jadi maksudnya sebelum kita bahas mengenai normal tidak atau pengobatan anxiety, paling jelas kita harus tahu dulu kira-kira faktor apa yang membuat anxiety itu muncul dan mengganggu kita. Cara gampang buat mengenai jawaban itu gimana Pak? Kalau masih dalam kategori wajar, coba renungkan omongan saya. Jangan praktek atau jangan membiasakan untuk menjadi seseorang yang tidak ingin
kamu jadi gini kan. Kalau kita ngebayangin, oh saya tidak mau menjadi seorang pengangguran, kira-kira apa saja yang dilakukan oleh pengangguran? Misal kerjaannya scroll TikTok, terus misalnya nggak mau produktif, seolah-olah mengerjakan sesuatu pasti di ujung-ujung udah mau selesai, udah mau tempo, udah mau selesai baru ngerjain segala macam. Pun anxiety sama, anxiety juga itu akan datang terus ke kita sampai kita menemukan cara terbaik mengatasinya. Katakanlah, saya dulu punya masalah anxiety ketika ingin berbicara di depan umum. Kenapa? Seperti yang kalian tahu, kalau saya berbicara cepat dan kadang nggak jelas. Gitu. Dulu saya merasa udahlah, kecemasan saya mengenai berbicara, lupakan aja lah. Mungkin memang saya tidak berbakat atau mungkin saya memang akhir-akhirnya bukan bidang saya untuk berbicara gitu. Tapi dari situ saya berangkat berpikir lagi, kenapa saya ngomong bisa kayak begini cepat karena nggak jelas gitu ya. Apalagi kalau saya lagi capek, lagi habis ngajar, diajak ngobrol. Kadang-kadang saya ngejawabnya udah ngomongannya nggak jelas atau entah kemana. Belakangan saya cek urunan santai dengan teman saya, diajak ngobrol, dia diajak berpikir ke belakang, kira-kira apa penyebabnya gitu. Dulu saya SMP kelas 1 kalau nggak salah, saya itu tidur sebelahan dengan kakak saya. Tidur siang, saya terbangun gara-gara kakak saya itu ngehantem rahang saya pakai siku. Saya langsung bangun, sakit kan, terasa segala macam. Saya kesana awal mikirnya, oh ini gara-gara saya waktu itu kehantem di rahang sehingga ngomong saya nggak jelas. Oke, saya anggap itu sebagai hal kebenaran dulu ya. Oke, kita ke sana. Tapi kesini ternyata akar utama kenapa saya ngomong cepat dan nggak jelas itu karena dulu saya memiliki ayah yang galak. Kenapa? Kalau seseorang punya ayah yang katakanlah galak gitu ya, dalam artian tegas gitu ya, kemampuan saya untuk berargumen, untuk berbicara itu nggak sempurna. Karena setiap saya ngomong sebentar, saya udah takut. Gimana kalau misalnya saya ngomong bentar, dibantah, ngomong sedikit, dimarahin. Jadi setiap saya ngomong sedikit, antara otak sama mulut saya itu nggak sinkron. Karena saya ngerasa bahwa setiap saya mau ngomong sesuatu, pasti dimarahin. Maaf ya, mungkin kalian juga pernah mengalami atau bertemu dengan orang-orang yang tidak bisa dikritik atau tidak bisa diargumenkan dari orang yang di bawah mereka. Karena mereka merasa lebih tua, karena mereka mungkin merasa lebih berpengalaman, nggak bisa menerima masukan atau kritikan dari yang di bawah mereka. Nggak sopan ngomong gitu, saya ini punya segala macam. Jauh itu yang saya pahami bahwa penyebab saya berbicara cepat dari ayah saya tadi tegas gitu ya. Walaupun sekarang saya berpikir wajar ayah saya tegas dan nggak yang agak keras gitu ya. Karena ayah saya dulu kerjanya mungkin jadi pimpinan, harus menghadapi banyak orang yang mungkin punya karakter beda-beda segala macam. Jadi mungkin dalam beberapa keadaan ayah saya pulang kondisi kecewa atau kondisi marah, sehingga ya udah mungkin ayah saya kondisi pulang capek, kondisi marah, sayanya mungkin nyebelin juga. Jadi mungkin lah terjadi kayak gitu, percikan kayak gitu. Tapi kalau kita pakai sudut pandang dari Islam sendiri gitu mengenai anxiety itu pasti ada, cuman kemana kita akan mengarahkannya. Kalau misalnya anxiety itu bukan alamiah di manusia, maka saya akan mengatakan bahwa percuma kalau misalnya Allah menyampaikan pesan kepada kita mengenai neraka. Kalau kita nggak punya kekhawatiran dalam diri kita, ngapain Allah ngomongin neraka? Berarti apa? Allah ngomongin neraka supaya anxiety kita, kekhawatiran kita itu kepada hal yang jelas kemana arahnya. Oh, saya takut bahwa nanti Allah marah sama saya. Saya takut perbuatan saya dihukum oleh Allah dan segala macam. Itu yang pengarahan seperti itu harus dibiasakan oleh kita gitu ya. Bukan saya pun sama, ada juga rasa cemas segala macam. Kemana kita arah anxiety kita akan diarahkan dan bagaimana kita membiasakannya itu. Berarti dampak dari anxiety itu tergantung dari bagaimana kita kayak ngadapinnya gitu ya. Bisa jadi dampak buruk, bisa jadi dampak baik. Tuh. Kalau melihat dari teori yang ada, sistem anxiety kita itu mengasumsikan bahwa setiap hal yang kita hindari itu berbahaya. Yang tahu kalian pernah dengar atau enggak? Tapi ada penelitian bahwa setiap manusia menghadapi suatu
ancaman atau mungkin hal yang menegangkan, cuma dua pilihannya, flee or fight. Flee or fight, maaf. Kalau flee, pergi, kalau fight, dihadapi. Nah, di era sekarang medsos nih, apalagi kalau kalian buka TikTok segala macam, pasti ada bahasa orang-orang avoidant. Avoidant itu yang sering menghindar. Orang avoidant itu menggunakan flee sebagai senjata mereka dalam menghadapi anxiety. Katakanlah, jangan nih, di depan ada orang yang takutin, putar lagi, pulang lagi. Itu flee. Kita kabur dari masalah yang ada. Atau ada juga orang-orang yang menggunakan fight, walaupun bukan dalam artian harus gelut ya, tapi dia menghadapi. Dia jalan, depan mereka ada orang yang takutin, lawan aja. Terlepas nanti orang ini bakal ngelendek atau bakal ngebully, gimana aja. Itu fight. Yang pertama dari flee. Berarti dampak dari anxiety itu tergantung dari bagaimana kita kayak ngadapinnya gitu ya. Bisa jadi dampak buruk, bisa jadi dampak baik. Dua hal itu tuh ada yang pasti ada plus minus kan ya. Ada yang lebih baik maksudnya kalau diperbandingkan salah satu dari mereka ada yang lebih baik. Ada mungkin ngomong langsung, hey bau kelek nggak? Kita bilang, bro, yang fight. Karena sebaik-baiknya permasalahan anxiety itulah dihadapi. Kalau kita menghindari suatu permasalahan ya, katakanlah kalau kalian punya teman yang menyebalkan, punya teman yang dalam artian bikin kalian reset gitu. Kalau kalian flee bisa aja, ya udah daripada orang ini dan pergi. Atau mungkin ya kalau orang ini kalian anggap aja. Tapi selamanya kalian setelah sama dia, tiap ketemu dia, ya pergi. Nggak nyaman kita nih. Tapi kalau fight, kita menghadapi konfrontasi sekali yang mungkin berefek luas ke depannya. Nah, kalian punya teman yang bau kelek. Ya. Kalau kalian merasa, saya udah pingsan, ya udah pergi karena ke tempat lain. Tapi setiap kalian dekat sama orang itu, bau terus. Kalau kalian fight sekali aja, dalam artian, saya harus bisa ngomong sama orang ini, agar orang ini berubah berarti. Kalian mungkin ngomong langsung, hey bau kelek nggak? Kita bilang, bro, kira-kira boleh tahu nggak pakai deodoran tipe apa ya? Kok wanginya kayak berbeda gitu sekarang aja. Orang-orang yang di sekitar kamu jauhin kamunya nggak tahu kenapa. Nah, saya ngomong seperti ini bukan karena saya ingin soal ngatur kehidupan kamu, tapi ini demi kebaikan kamu juga. Itu fight. Itu lepas dari apapun responden orang itu kayak bilang, bau-bau orang kok lu yang repot sih, kalau lu yang kritik gue sih terserah gue aja lah, yang penting gue ngerasa enak segala macam. Itu fight kan berarti. Mungkin butuh pendekatan sekali 2 kali. Tapi setelah berhasil pendekatan itu, orang itu beneran pakai deodoran, pakai parfum, kedepannya apa? Kita nggak perlu lagi ngindarin dia, nggak perlu lagi dalam artian diam-diam pergi dari dia. Ada dia yang wangi, ya udah selesai. Efeknya bagus ke depannya. Kita nggak usah menjauh dari dia, dan dia pun membawa efek baik ke lingkungannya. Yang awalnya orang dia kayak hangit gitu ya, atau bau ban keduruk segala macam, akhirnya selesai. Berarti mending dilawan rasa takut itu supaya ke depannya itu gak ada lagi rasa takut itu ya. Karena ya udah fight kan, udah kita fight hal tersebut. Daripada misalkan kita kabur dan akhirnya mau gak mau dan pasti terjadi juga bakal ketemu lagi masalah itu, dan akhirnya malah kabur lagi terus dan sampai siklusnya teh berulang-ulang. Kalau kita bayangkan itu kayak demam gitu kan. Kalau kita nggak hadapin dengan baik, demam ini bisa makin keras ke depannya gitu. Beberapa orang menderita namanya itu kalau masalah agorafobia. Masalah ini itu orang ini terlalu sering menghindari suatu hal yang takutin, dia makin kecil lingkupnya. Jadi waktu itu saya dapat ilmu dari psikiater, psikolog dari Kanada. Dia bilang gini, awalnya orang ini itu khawatir sama keramaian. Jadi dia kalau ada hal ramai dia takut, dia merasa pengen nyaman segala macam. Dia menghindari adanya mall, dia menghindari adanya konser, dia menghindari adanya mungkin meeting yang banyak orang kayak gitu. Awalnya gitu doang. Karena dia selalu sering menghindari hal seperti itu. Ketika dia ada acara atau ada keperluan untuk ke tempat yang ramai kayak begitu, baru di mobil, baru di motor udah panik. Nah dari sanalah makanya banyak kejadian orang-orang yang agorafobia itu dia berangkat di tengah-tengah dia udah nggak kuat, antara pulang lagi atau kecelakaan. Karena dia udah nggak kuat, dia udah merasa bahwa, aduh saya akan menghadapi ini, saya nggak kuat kalau macam. Nah orang seperti ini sebelum terlambat memang harus bertemu dengan ahli. Itu nggak bisa diselesaikan dengan kebiasaan kayak dulu. Jadi kalau memang masih awal-awal masih khawatir untuk ketemu orang banyak, masih
khawatir dikit-dikit doang masih bisa dihadapi. Berarti itu dampak negatif dari konflik, dampak buruk dari kabur dari masalah itu. Betul, merembet itu. Jadi bahasa kerennya mah kalau ada konflik dan nggak kita hadapi, ini ntar pertama konfliknya yang awalnya konfliknya kecil jadi gede. Berapa banyak sih orang yang karena nggak beresin konflik dia berantemnya jadi perang dingin gitu. Padahal kalau diomongin selesai itu masalahnya. Tinggal diomongin doang, kamu kok kenapa kayak begini, saya kenapa kayak gini, kita omongin, kita berdamai, selesai sebenarnya. Tapi karena gue sama orang itu kenapa? Karena A, B, C. Udah gitu doang. Karena A, B, C doang. Tapi karena terbiasa untuk menjauhi orang itu, terbiasa untuk menghindari konflik, maka konflik. Jadi kata Peterson bilang, saya sangat tidak menyukai konflik, kata dia. Itulah kenapa saya berkonflik, kata dia. Seolah-olah kayak paradoks kan. Ternyata bahasa dia maksudnya adalah karena saya nggak suka konflik, maka setiap ada hal yang berhubungan dengan konflik saya beresin. Jadi kalau buatnya saya teh ada kayak unsur kayak bawaan lahir, misalkan orang tua kita suka anxiety gitu, jadi karena juga ikut anxiety itu bisa kayak gitu. Tergantung teori ya. Kalau menggunakan teorinya Sonia Lyubinsky kalau salah, dia bilang bahwa gen itu berpengaruh sekitar 50% terhadap anxiety, 50%. 40% eksternal, lingkungan sosial kita. Dan 50% dari gen, 40% diri kita, dan 10% dari eksternal kita. 10%. Jadi sebenarnya adanya orang jahat, adanya ketakutan dari dunia luar, itu hanya masih 10% dari anxiety kita. Nah, berarti kalau misalnya kita gampang ke-trigger nih sama hal-hal di luar yang bisa kita kendalikan, berarti ada masalah di antara 40% tadi. Bagaimana kita mengelola dalam diri kita, mengelola emosi, mengelola problem solving. Tapi sekali lagi, ini teorinya Sonya ya, peneliti juga. Cuma kalau saya kurang sepakat, karena saya lebih ngambil pendekatan bahwa setiap anak itu pure gitu. Setiap anak punya kecenderungan untuk anxiety, tapi pure. Gennya itu nggak berpengaruh segitu besarnya. Tapi orang tuanya itu nanti yang akan menurunkan itu semua, baik melalui pola asuh atau baik juga melalui kemana anak ini diarahkannya nanti. Misal, apa nih? Kita katakanlah, karena saya nggak mau anak saya menjadi penderita anxiety seperti saya kan, gitu. Maka saya akan mencoba mengurus anak saya ini ke misalnya lingkungan yang bersih, orang-orangnya yang lebih oke, nggak ada pergaulan yang terlalu bebas, jam pulang dibatasi segala macam. Kalau kalian pengen tahu bagaimana anxiety itu bekerja, coba tonton film Maleficent. Coba Maleficent. Maleficent. Oh, pernah dengar, cuman enggak. Itu yang main kan Angelina Jolie yang mainin. Maleficent itu ceritanya kan kayak cerita anak-anak sebenarnya. Ceritanya tuh ada King Stefan, Raja Stefan, punya anak namanya Aurora. Oh, kayak tahu deh. Punya Aurora. Nah, di hari lahirnya si Aurora ini, King Stefan tidak mengundang Maleficent. Karena menganggap Maleficent sebagai bencana, kejahatan, dendam, permusuhan, kebencian segala macam. Akhirnya apa? Maleficent marah kan gitu. Maleficent ibaratnya nyerang untuk kayak mempertanyakan kok sih nggak diundang sama acara akhirnya Aurora gitu kan. Tapi diceritakan bahwa sayapnya si Maleficent itu dikurung supaya si Aurora nggak diganggu oleh Maleficent. Nah, kalau kita lihat ini secara lebih jauh, ada kalimat dari Maleficent bilang di usia 16 tahun anak ini si Aurora itu akan menusukkan jarum ke tangannya sehingga dia akan tertidur dan hanya ada ciuman sejati yang membangunkan dia. Misalnya seperti itu. Nah, sekarang berlalu, itu ada Aurora ketemu sama pangeran, ada Aurora tumbuh kembang. Di usia 16, orang belum sadar, ini sudah menuju kutukan yang akan disebutkan oleh Maleficent tadi. Semua barang-barang yang berhubungan dengan tajam kayak kaca, paku, terus jarum dihilangkan dari kerajaan supaya dia nggak tusuk. Tapi ternyata Maleficent masuk ke gudang atau tempat gudang segala macam dan dia tertusuk oleh jarum itu.
pingsan dan tidur dia lama gitu. Nah, saat itu kan orang-orang berspekulasi bahwa tahulah, karena kata Maleficent, kalau misalnya mau nyelamatin si Aurora, ada ciuman sejati yang membangunin dia kan. Nah, kayaknya kan orang-orang mikirnya ini kayaknya pangeran deh yang bakal nyium dan bakal hidup segala macam. Ternyata kita buktikan apa? Enggak berhasil. Ciuman dari pangeran nggak berhasil buat bangunin si Aurora. Siapa yang berhasil membangunin dia? Tahu nggak? Maleficent. Maleficent datang ke sana melihat si Aurora, cium, dan seolah-olah hidup si Aurora. Ini itu sebenarnya dari filsafatnya ya, itu membahas bagaimana pola asuh orang tua King Stephen tadi kepada anak yang terlalu overprotective. Dia menjauhkan anak dia dari hal-hal yang berhubungan kejahatan, sehingga anak ini tumbuh sehat tapi dalam keadaan itu apa-apa. Nah, 16 tahun ketika dia ketuaan tadi, itu adalah bagaimana usia dewasa orang-orang sudah tahu, ternyata di luar kehidupan saya itu ada kejahatan, ada kebencian, ada dendam. Itulah kenapa di usia 16 dia shock melihat kebencian yang ada, mengerikan yang ada, dia terpingsan, tertidur di sana. Poinnya itu berarti anak-anak yang lahir dalam pola asuh overprotective tadi, dia nggak akan bisa menghadapi usia dewasa. Itu karena tertidur di sana. Dan ketika kejahatan sudah diterima, sudah masuk ke dalam lingkungan dia, sudah bahasa mencium itu sudah dipahami oleh Aurora, kembali hidup. Itu sebenarnya inti dari Maleficent itu di sana. Jadi itu bahwa sebenarnya kalau kita dari pola asuh orang tua, anxiety pasti ada. Bahasa Peterson mah inevitable. Mau ditahan sehebat apapun, anak pasti kena anxiety. Ada bibit-bibit anxiety. Cuman bagaimana kita mengelolanya, bagaimana membantunya, bagaimana kita kalau ada masalah kita ikut hadir di sana, itu yang membuat mereka merasa bahwa saya nggak sama anxiety. Karena kalau saya anxiety, saya tahu orang-orang sekitar saya akan hadir untuk saya. Dari pola orang tua atau keluarga. Berarti anxiety ini emang umum bagi generasi muda atau tuanya masih Enggak, sebenarnya anxiety buat semua orang. Semuanya. Semua orang. Dulu pernah ada kejadian tahun, saya lupa, atau 1950 atau 1650, saya lupa. Itu ada kejadian pesawat jatuh kalau nggak salah. Ada anak perempuan, dia menyaksikan bahwa ibunya udah hancur ya, karena pesawat jatuh gitu, ibunya hancur, orang pada meninggal segala macam. Pas dia pulang ke rumah, udah normal kebahagiaan biasa. Nah, beberapa tahun kemudian, datang peneliti bilang ke dia, kok kamu waktu kejadian itu nggak merasa shock atau gimana sih? Atau orang ini apa? Karena zaman saat jatuh itu saya tidak mendengar ada istilah anxiety. Ketika saya menghadapi masalah kayak begitu, ibu saya meninggal, kecelakaan, ya udah. Dan pas gue udah. Jadi kalau melihat sekarang fenomena anxiety makin banyak, dua kemungkinan. Antara memang anxiety itu berkembang di generasi sekarang, atau yang kedua karena terbukanya ilmu pengetahuan. Jadi orang-orang yang awalnya tidak sadar dari anxiety jadi ngeh, ini tuh anxiety. Jadi mungkin aja orang yang tadi kecelakaan tuh sadar dari anxiety, cuma karena zaman itu nggak dikenal istilah anxiety, ya udah masuk orang, ya udah ibu saya meninggal, kuburkan, ya udah mana lagi. Berarti anxiety ini emang umum bagi generasi muda atau tuanya masih? Jadi yang saya pahami ya, kenapa medsos itu nyandung ya? Jadi ini bukan cuma ke generasi muda, generasi tua yang aki-aki ini pun yang udah kena masalah di medsos, dia kena apa namanya, fenomena scroll syndrome. Kita karena udah nggak lagi lucu, nanti terus scroll, udah bosan terus scroll. Jadi yang saya pahami bahwa setiap kita scroll suatu reels sekian detik itu ngasih hormon bahagia di otak kita. Nah, ketika kita sudah terlalu banyak hormon bahagia dalam otak kita, untuk kita sampai ke bahagia, kita butuh lagi tambahan hormon lagi. Kita scroll lagi terus segala macam. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi semua ini? Yang pertama, kurangin dulu dari itu. Kenapa anak kecil mudah bahagia sih? Kadang-kadang orang tua ngasih permen satu, wah senang dia ketemu bilang, wah aku dapat permen segala macam. Karena mereka terbiasa untuk bahagia hal-hal kecil. Nah, kalau kita bahagianya dari medsos, awal punya medsos, wah ketawa segala macam, segala macam, lama-lama otak kita bosan.
Dan ketika sudah bosan, supaya kita bahagia lagi, kita scroll lagi, biar penuh lagi nih sama hormon. Itu loh Pak, saya nggak tahu namanya, nggak tahu endorfin atau dopamin itu loh Pak. Oh ya, namanya dopamin hitam, gitu kan. Jadi ketidakseimbangan hormon di sini membuat orang-orang nggak bahagia. Karena orang-orang sekarang kalau mau bahagia butuh yang lebih besar. Karena hal-hal kecil udah nggak bikin mereka bahagia. Dan untuk beresin ya, yang saya pahami, kita juga bisa memproduksi hormon namanya oksitoksin. Saya pernah nyampein ini di kelas 10 di PKN di bab kalau nggak salah warga negara. Oh, kesamaan hak warga negara. Saat itu saya sedang membahas mengenai sosial, mengenai fenomena apa, child free ya, terus fenomena-fenomena pada nggak mau nikah, takut sama suami lah segala macam gitu. Saya ambil contoh nyata yang saya lihat langsung gitu. Itu waktu saya ingat hari Kamis, kalau nggak salah bulan lalu, saat saya sedang lihat tanah di area Malayang, gitu. Kebetulan ada anak kelas 10 perempuan, siswa kelas 10. Dia itu bapaknya menawarin ke saya punya teman yang mau jual juga aset dia gitu. Saya ke sana, datang malam-malam jam 8 kalau nggak salah. Ya, penting normal biasa ketemu ayahnya, ketemu orangnya segala macam. Tapi yang bikin saya bahagia banget tuh ya, itu dari sejak saya datang ke sana dan mau ke tempat yang dituju, si anak perempuan ini nggak bisa lepas dari bapaknya. Bapaknya dipeluk, tangannya dipegang, ya apa lah kayaknya gitu. Ini contoh yang nyata bagaimana saya merasa bahwa ayah nenek gini gitu. Nah, karena hal ini jarang ditemui, saya bahagia lihatnya. Nah, itulah cara kerja oksitoksin. Ketika anak ini bahagia, ada ayahnya ya, dia senang, ada ayah saya nih, saya peluk ayah saya. Ayahnya senang banget pasti punya anak perempuan meluk dia di depan umum. Bagaimana saya sebagai ayah dihargai banget sama anak perempuan saya gitu. Saya dipeluk sama ayah sama anak saya gitu. Dan saya nonton pun kena hormon oksitoksin, saya bahagia lihatnya. Wow, ini yang penting. Dan ketika saya ngomong ke anak-anak pun semakin bilang wow gitu. Berarti hormon kebahagiaan kayak gini yang harus kita mungkin pahami lah, kita dalami gitu. Bagaimana supaya kita keluar dari dopamin hit tadi, bagaimana kita dapat kebahagiaan sederhana, itu yang harus kita cari itu kesana sebenarnya. Dan di era medsos sekarang udah susah kalau kita ngomongin hal kayak gini. Bukan medsos, dikit-dikit NPD, dikit-dikit avoidant. Bahkan sekarang orang-orang sekarang ya, lulusan yang bahkan saya katakan masih SMP, SMA, sudah bisa menjudge orang tua mereka NPD berdasarkan beberapa gejala doang gitu. Psikolog aja butuh berapa kali pertemuan dengan klien untuk kasih diagnosis atau perkembangannya kayak gimana. Tiba-tiba dia bikin status, ya stres nggak sih punya orang tua yang NPD? Lihat, lagi diam scroll disuruh nyapu. Bukan NPD, lu aja yang males ya kan? Berarti memang apa yang tersebar di generasi muda sekarang gitu ya, udah jelek lah menurut saya. Kebayang kalian jadi orang tua hanya untuk menyaksikan anak kalian menghina kalian di medsos gitu. Apa yang salah dengan generasi sekarang? Walaupun mereka datang ke sana bukan tanpa sebab ya. Berarti memang saya katakan pengawasan orang tua. Dan setiap ada anak yang sesat dalam artian dalam kayak tadi ya, saya selalu itu yang tadi saya bilang bahwa sihir-sihir dan kemampuan Dajjal akan datang kepada anak-anak walau di kamar mereka sendiri. Itu kan saya katakan, oh ini nih sihir Dajjal tuh, ini baru sihirnya, belum Dajjal yang turun. Jadi saya katakan mungkin menanggapi yang diakibatkan oleh anxiety mungkin salah satu dari profesi itu malam itu ya. Perkiraan yang telah disampaikan oleh orang-orang soleh, oleh nabi-nabi pada zaman dulu. Pada parenting. Betul. Maksudnya, ya saya juga bahas itu mengenai di PKN mengenai parenting tadi ya, bagaimana sekarang. Kan saya nanya ke kelas 23 kalau nggak salah. Saya nanya, pendapat kalian bagaimana mengenai orang miskin yang tidak boleh punya anak itu? Sebagian bilang setuju, sebagian bilang enggak. Saya nanya kepada mereka, apa sih yang mereka ketahui, dan mereka bilang bahwa orang miskin tidak boleh punya anak. Dan mereka, saya katakan, sudah hampir sepenuhnya
yang mengatakan bahwa orang miskin tidak boleh punya anak. Itu karena apa? Buat makan, buat pendidikan, dan macam-macam. Padahal kalau misalnya dilihat dari kacamata yang sekarang udah ada gitu, lihat berapa banyak orang yang nikah dalam kondisi miskin sekarang hidup aja kok. Bahkan kalau kita bawa ke agama, kita harus kata Allah, ini mah bukan Rasul ya, Allah bilang nikahkanlah dua orang di antara kalian. Kalau mereka fakir, Allah yang ngasih rezeki. Dan kita udah nggak lagi pakai itu. Kita udah pakai bahwa kalau misalnya bapaknya miskin, belum punya anak, kita anaknya bakal sengsara, anaknya nggak bakal berpendidikan. Nah iya, kalau orang tuanya bodoh. Tapi kalau orang tuanya tahu bahwa pemerintah juga membuka kesempatan buat subsidi, buat sekolah gratis, dalam artian juga punya ada namanya apa sih itu bantuan sosial, gitu kan. Ada sebenarnya udah. Cuma kadang-kadang kita itu kenapa jadi terpatri bahwa orang miskin boleh punya anak? Maaf nih, karena mungkin yang mereka lihat adalah orang yang miskin dan bodoh. Udah tahu miskin, jodoh. Udah tahu miskin, pinjol. Jelas. Kalau misalnya ada orang tua yang mau menikah dan dia pinjol, meskipun dia kaya, saya tetap tidak setuju dengan hal seperti itu. Karena kekayaan dimanapun juga, kalau buat kena pinjol, kena jodoh, habis pasti. Karena saya bilang ke anak-anak. Nah, sesuai dengan pendapat kalian, berarti ini apa? Bukan orang miskin dalam menikah, tapi orang bodoh yang saya katakan jangan menikah. Perlu persiapan. Perlu persiapan. Soalnya kalau orang memang sudah terlahir sebagai orang miskin, gitu, ya mau gimana lagi? Allah seperti ngasihnya rezekinya, ya udah doain aja. Cuma kalau misalnya orang terlahir bodoh, mereka ada chance buat pintar. Misalnya, tapi kalau misalnya orang miskin emang kuduna miskin gitu adanya, ya udah rezeki pas-pasan. Tapi selama anaknya hidup, anaknya sekolah, dia bisa ngedidik. Berapa sih orang-orang yang dari miskin berhasil kok jadi orang-orang jadi orang? Dan berapa banyak orang-orang kaya yang berakhir di penjara gitu, karena orang-orangnya bodoh kesana. Oke, kalau ini bukan miskin kaya, tapi Sekali lagi terima kasih buat Bapak yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara quiz series ini. Dan ya, nih Pak, buat teman-teman juga, kalau ada yang penasaran nih mengenai buku dari Pak Zikrian ini, boleh ada di Google Play Store ya Pak? Di Play Store ada, tinggal klik opsi books, cari Zikrian, nanti muncul. Kalau pengen yang buku fisik, di Shopee juga ada. Nama tokonya Alfarendra Bookstore. Itu ada juga di Shopee, ada juga di TikTok, ada juga di Gramet juga ada. Tapi di Gramet masih batas Gramet digital. Jadi kalau misalnya download aplikasi Gramedia digital, searching aja Zikrian, muncul bukunya. Terima kasih juga buat penonton semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sekian voice series kali ini. Tebar manfaat, raih syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.